Usahakanlah untuk mengabadikan setiap proses keberhasilanmu, sehingga ketika engkau lelah, engkau mampu melihat kembali untuk mendapatkan semangat yang berapi-api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Rabu seru. Wah, sudah sampai hari Rabu lagi ya. Dan Rabu kali ini spesial banget, soalnya kita sampai di penghujung Maret. Dan untuk besok sudah masuk ke bulan April. Masya Allah, gak kerasa ya. Dan di bulan April juga sangat spesial ya. Kenapa? Karena kita masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menambah keimanan kita untuk mendapatkan sebaik-baik nilai dalam proses menuju Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk hari Rabu ini kembali gak bosan ya, kita masuk ke segmen penganggaran kembali. Hari ini ada yang curhat, yaitu ibu dari 2 anak. Gaji suaminya 4 juta rupiah dan mau menabung 15 juta secara bersih. Maksudnya apa? 15 juta ini benar-benar tabungan yang bisa diinvestasikan atau membiayai keinginan. Jadi dengan kata lain, tabungan ini tuh udah gak masuk lagi sama biaya-biaya akhir tahun atau biaya kebutuhan tahunan, jajan dan yang lainnya. Oke deh, sebelum masuk ke anggaran yang akan Bun Ai buatkan, karena kebetulan bunda ini hanya bilang pokoknya buatin aja Bun Ai ini, karena kebetulan gak terlalu banyak juga tanggungan dan baru baru memulai kehidupan yang baru. Tadinya dia bekerja, sekarang dia resign dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Jadi dia ingin dengan gaji suaminya ya, insya Allah tetap bisa nabung seperti biasanya. Oke ya, sebelum lanjut, Bun Ai mau ingatkan kembali, gak bosen-bosennya bahwa ketika kita menginginkan lebih, pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Contoh nih, misalnya kita mau nabung dalam kategori yang banyak, berarti akan ada yang dikorbankan. Mungkin kalau biasanya kita bisa mendanai hiburan kita 400, 500 ribu, 600 ribu, itu pasti akan langsung berkurang. Jadi kalau menurut hemat Bun Ai adalah kita bisa membiayai keinginan kita itu dipilih-pilih. Mungkin ada keinginan yang besar, ada keinginan yang kecil, seperti itu. Dan mulai bisa disubstitusi keinginannya. Mungkin sama-sama menyenangkan anak, tapi bisa dengan cara yang jauh lebih murah. Oke, karena ini ibu 2 anak, maka Bun Ai akan bikinkan anggaran juga untuk jajan. Banyak banget yang ketinggalan untuk menganggarkan jajan, menganggarkan uang pegangan harian. Padahal terkadang itu dana yang lumayan loh, menyedot menyedot anggaran sehingga kebablasan gitu ya. Oke deh, ini Bun Ai anggarkan yaitu gaji suami 4 juta rupiah. Dia ingin menabung 15 juta per tahun, otomatis 15 juta langsung kita bagi 12, yaitu 1.250.000 rupiah. Sekali lagi, karena bunda ini maunya bersih, maka kita harus menyediakan sinking fund atau kebutuhan tahunan yang kira-kira sudah bisa diperkirakan. Bun Ai anggarkan di sini 350.000 rupiah. Jadi setiap bulannya akan menabung 1.600.000 rupiah. Silahkan bisa digunakan untuk teman-teman yang gajinya sama, mungkin yang nggak terlalu banyak beban, nggak terlalu banyak cicilan. Nah, satu lagi nih, mungkin kan kita suka lihat nih, mengatur gaji 4 juta gitu ya. Kayaknya 4 juta terus. Nah, tapi pasti deh setiap harinya itu komponennya kan berbeda-beda. Jadi siapa tahu hari ini tayang komponennya pas yang sama. Misalnya dia 4 juta nggak nanggung kontrakan, wah yang ini 4 juta nanggung kontrakan, seperti itu ya. Jadi balik lagi, itu mudah-mudahan apa yang ditampilkan bisa ada ya manfaatnya gitu ya. Oke, sekali lagi ini untuk biaya hidup Bun Ai anggarkan belanja bulanan 300.000 rupiah, belanja sayurannya 150.000 dikali 4, listrik 150.000 rupiah, berasnya 150.000 rupiah, pulsa ayah dan bunda 150.000 rupiah, jajan anak pertama 100.000, jajan anak kedua 50.000 rupiah, dan ongkos suami 400.000 rupiah. Ini kalau untuk ongkos Bun Ai udah sempat tanya, segini cukup nggak? Cukup gitu ya. Jadi totalnya adalah 1.900.000 rupiah.
Nah, balik lagi nih ngomongin soal anggaran ya, Mams ya. Anggaran kenapa sih Bun Ai harus dipecah-pecah seperti itu? Kalau menurut Bun Ai pribadi sama aja Mams kayak cicilan. Cicilan itu kan akan dibikin seolah-olah ringan gitu ya. Atau bahkan ringan di awal 1 tahun 2 tahun Ibu flat gitu ya bahasanya nih. Kan kalau lagi nawarin suka kayak gitu tuh. Hafal aja Bun Ai, soalnya sering ditawarin. Ini flat kok Bu, ini bunganya ringan kok Bu. Jadi bayangin deh, orang itu sedang memecah psikologi kita untuk nganggap cicilannya ringan, bunganya ringan. Padahal setelah dijumlah lumayan juga bunganya, lumayan juga waktu lama nyicilnya. Jadi bahasa Bun Ai kalau mereka bisa memecah belah, memecah belah. Emangnya Bhinneka Tunggal Ika Bun Ai? Bercanda ya Mams, nggak ada maksud ke isu-isu yang lagi beredar saat ini gitu ya. Jadi maksudnya Bun Ai, ketika mereka bisa memecah belah pemikiran kita untuk fokus mencicil dengan hal yang sekecil mungkin, ayo sama-sama kita memecah belah kembali nih otak kita, pikiran kita untuk lebih ringan dalam menabung. Jadi 5.000, 10.000 tapi konsisten seperti itu ya Mams. Itu sedikit tentang anggaran. Ya, kalau menurut Bun Ai nih, sekali lagi ya, Bun Ai kan bukan seorang pakar. Jadi ya ini mah sharing-sharing ala ibu rumah tangga aja lah. Oke, lanjut ya. Jadi di sini untuk gaji 4 juta rupiah, di sini ada untuk menabung tadi 1.600.000. Terus di sini untuk ada biaya hidup 1,9 juta, sisanya 500.000 rupiah. Tuh masih banyak juga sih sebenarnya ya. 500.000 ini langsung Bun Ai pecah untuk tabungan anak. Bun Ai mecah udah nabung banyak, sinking fund, ada tabungan anak juga gitu. Ya kenapa? Kalau dicicil aja bisa dipecah-pecah, ada cicilan A, B, C, ya ini mumpung bisa nabung, kenapa nabung yang nggak dipecah-pecah gitu, oke? Jadi sini tabungan anak 150.000, hiburan tetap ada 100.000 rupiah, dana darurat 150.000 rupiah, dan sedekah 100.000 rupiah. Sekali lagi anggaran yang Bun Ai buat itu bukannya kayak skripsi atau apa gitu yang baku. Ini mah bisa dirubah-rubah, silakan disesuaikan. Ini hanya saran, disesuaikan lagi sama keadaan. Nah ini dia nih tips and triknya ya. Jadi yang pertama itu adalah buatlah target besar dan kecil. Contoh kita mau dana pendidikan anak. Kalau kita langsung dalam misalnya jangka waktu setahun, wah saya nanti tahun depan mau SD nih baru nabung, itu berat banget. Coba deh kita pikirin, kita bayangin kalau dari baby kita lahir, saelah baby. So Inggris nih Bun Ai ya. Maklum baru gajian biasa. Kalau baru gajian kan makannya agak-agak Inggris-Inggris gitu ya. Kayak steak bala-bala gitu ya, hamburger mendoan. Bercanda ya Mams ya. Jadi sekali lagi ayo ya sama-sama bayangin kalau dari bayi ini lahir terus bundanya nabung 1.000 setiap hari, setahun 365.000. Pas masuk SD masuk TK dulu ya, dikali 5 tahun udah punya berapa? 1.500.000. Udah langsung bisa uang pangkal. Itu the power of 1.000 loh. 1.000 selama masih bayi. 1.000 kembalian micin, insya Allah bisa kan Mams. Jadi bikin target kecil atau target besarnya gitu ya. Dan yang nomor 2, ajak anak-anak menabung seperti tantangan. Jadi jangan bundanya doang gitu menantang dirinya. Anak-anaknya juga ajak. Kenapa? Supaya kita ini kan bisa berhasil kalau lingkungan kita itu mendukung gitu ya. Meskipun sih hanya beberapa persen, tapi lumayan loh. Dukungan dari lingkungan itu benar-benar membuat kita bisa jauh lebih cepat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Elah Bun Ai, kultum lagi. Ya, jadi ajak deh anak-anak. Dengan cara apa ya? Cara anak-anak memberi gambar impian di celengan, menjelaskan reward jika menabung, keuntungan menabung gitu. Jangan dijelaskan versi Bun Ai, kamu harus nabung ya. Kenapa? Karena hidup ini adalah 2 sisi, yaitu kelamaan Mams. Anaknya yang ada nggak nabung malah keder. Jadi ya versi anak-anak lah, simple aja gitu. Dan yang ketiga, selagi keadaan masih bisa dikendalikan, bersiap-siap. Jangan sampai nanti kita dikendalikan sama keadaan. Contohnya apa? Selagi kita nggak butuh untuk dana pendidikan, siap-siap deh. Dibanding nanti ketika butuh, kita udah nggak bisa mikir, dikendalikan sama keadaan, jadinya hajar aja apa yang di depan gitu ya. Jadi khawatir seperti itu. Dan terakhir, selalu perhitungkan antara kebutuhan dan keinginan, khusus yang
yang merasa gajinya saat ini masih pas-pasan. Jadi kenapa Bun Ai bilang begitu? Saya mah nggak usah kayak gitu Bun Ai. Orang gaji saya banyak ya monggo silahkan ya. Jadi kalau kita masih merasa gaji kita ini pas-pasan, kita mau beli sesuatu harus menabung dulu. Ayo langsung deh pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ya jadi salah besar kalau dibilang ngapain lah bikin anggaran ribet banget sih gitu, orang gajinya aja pas-pasan gitu. Tetap deh membuat catatan. Kenapa? Karena kalau dengan kecil aja kita nggak bisa mengelola dengan baik, bagaimana Allah percayakan kita untuk sesuatu yang besar. Seperti itu ya. Tapi balik lagi, kalau memang remnya pakem udah ketelan nggak apa-apa, nggak bikin apa-apa. Pokoknya mah kalau udah pakem sendiri ya, bahasanya kalau udah pakem nggak butuh siapapun atau apapun untuk mengingatkan. Sama seperti ibadah, kalau udah pakem, udah biasa, udah menjadi habit, tanpa harus diingatkan, tanpa harus dilihat siapapun, kita langsung melakukan ibadah itu. Kayak gitu ya Moms ya. Dan terakhir quotesnya adalah, jika targetmu sulit sampai, evaluasilah keadaankah yang membuat sulit atau dirimulah yang lemah. Maksudnya adalah ketika kita merasa kita punya target tapi kok belum tercapai, yuk evaluasi yuk, apakah memang keadaan yang Allah takdirkan belum sampai atau memang diri kita yang belum berusaha untuk sungguh-sungguh. Oke, itu aja yang bisa Bun Ai berikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Ambil yang baik, buang yang jelek, hempaskan yang jelek. Dan buat teman-teman yang senantiasa mendukung channel Bun Ai, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar senantiasa update di video-video terbaru keluarga Bun Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.